Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan hari ini berjudul Lahir Baru. Injil Yohanes pasal 3 ayat 5, firman Tuhan. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara-saudara yang saya kasihi, semua orang mendambakan, merindukan, ingin masuk surga. Setelah ia mengakhiri hidupnya di dalam dunia ini, atau setelah ia berakhir di dalam dunia ini, kelak ia ada di dalam kerajaan surga. Karena itu manusia memilih dan memeluk agama yang diyakininya dapat membawanya masuk ke surga. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Kalau kita tidak dilahirkan kembali, maka kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Saudara, menjadi Kristen saja tidak cukup. Kristen sejati membutuhkan harga yang mahal yang harus kita jalani, yang harus kita mau hidup di dalamnya, yaitu hidup dalam pengorbanan. Kekristenan tanpa lahir baru akan menciptakan kekristenan yang tradisi dalam gereja dan akan melahirkan kekristenan yang agamawi, kekristenan tanpa ada pertobatan yang sama dengan kekristenan duniawi. Kekristenan yang sejati dan yang benar diawali dengan sebuah titik yang disebut dengan lahir baru, ketika seseorang percaya Yesus dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Kelahiran baru terjadi pada saat seseorang sungguh-sungguh mau bertobat di hadapan Allah. Ketika seseorang mengakui dosanya, meminta ampun atas segala dosa yang pernah ia lakukan. Dia menyesali itu di hadapan Tuhan karena dosa yang telah dia perbuat, serta mau percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, dan berjanji untuk hidup hanya bagi Allah. Saat itulah Roh Allah bekerja di dalam hati kita, dan saat itulah Tuhan memberikan hati yang baru, hidup yang baru bagi kita. Kelahiran baru dalam Kristen itu sangat penting karena menyangkut hidup kekal kita. Melalui kelahiran jasmani, kita mewarisi sifat-sifat, tabiat-tabiat manusia dari orang tua kita. Tetapi melalui kelahiran rohani, kelahiran yang dilahirkan secara roh, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kita mewarisi sifat-sifat Allah. Kita menerima tabiat Allah dalam hidup kita. Melalui kelahiran baru, kita menerima segala yang baik dari Allah. Kelahiran jasmani, ketika kita lahir secara jasmani, data kita tercatat di buku catatan sipil yang adalah buku negara, sehingga kita diakui sebagai warga negara. Sama halnya juga melalui kelahiran baru, nama kita terdaftar dalam kerajaan Allah, dan kita diakui sebagai warga kerajaan sorga. Ini suatu peristiwa yang hebat yang dikerjakan Allah bagi manusia. Melalui kelahiran jasmani, kita diakui sebagai anak manusia. Kita dipanggil sebagai anak manusia. Tetapi melalui kelahiran baru, kita diakui dan dipanggil sebagai anak-anak Allah. Karena kita menerima sifat-sifat Allah dalam diri kita. Saudara, saya teringat
ketika Roh Allah menguasai dan memenuhi roh, jiwa, dan tubuh saya pada tanggal 23 Mei 2021 kira-kira jam 11 malam lewat 26 menit. Saat itu ketika saya sedang berdoa menyesali akan segala dosa saya, mengakui segala dosa saya, saat itu juga jiwa dan roh saya diubahkan oleh Tuhan. Sejak saat itu hidup saya berubah. Hati saya dipenuhi dengan sukacita yang tidak bisa saya jelaskan dengan kata-kata saya. Sebab kosakata saya terbatas untuk menjelaskan secara rinci peristiwa yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Kelahiran baru itu sangat ajaib, saudara. Melalui kelahiran baru, sifat-sifat jahat, bahkan semua ilmu dan semua mantra yang pernah saya hafal hilang lenyap sama sekali dalam hidup saya. Dan tidak bisa saya ingat lagi sampai hari ini. Seolah-olah Tuhan telah membuat pikiran saya baru, dan memang Tuhan membuatnya baru. Sebelum saya mengalami kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam pertobatan yang sungguh, semua ilmu dan mantra yang dihafal ada dalam ingatan saya, ada dalam benak saya. Tetapi setelah dilahirkan kembali dalam karya dan pekerjaan Roh Kudus, semua ilmu dan mantra itu hilang dari ingatan saya, dan saya tidak bisa mengingatnya lagi sampai hari ini. Itu suatu peristiwa yang besar, peristiwa yang ajaib bagi saya. Sehingga yang ada dalam hati saya hanyalah rasa haus akan firman Tuhan siang dan malam, untuk membaca dan mempelajari firman Tuhan. Dan hidup penuh dengan syukur kepada Allah dan syukur saja, serta doa dan pujian kepada Allah, serta semangat untuk melayani Tuhan. Bahkan sampai hari ini itu masih ada. Itu yang saya sebut sebagai keajaiban, sebagai mujizat, dan semuanya itu dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan saya lewat Kristus Yesus. Saudara, ketika kita mau membuka hati kita bagi Tuhan dengan benar dalam pertobatan dan penyesalan yang sungguh-sungguh atas segala dosa yang pernah kita buat kepada Allah, maka Roh Kudus akan turun memenuhi roh dan jiwa kita. Roh Kudus akan menaungi hidup kita sehingga kita mengalami peristiwa yang ajaib yang disebut dengan lahir baru. Setelah peristiwa kelahiran atau peristiwa lahir baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu, saya mendengar suara yang berkata, "Anakku, hiduplah dalam kekudusan di hadapanku. Hiduplah dalam kekudusan di hadapanku, karena aku akan memakai engkau menjadi hambaku, supaya kamu memberitakan firmanku bagi umat-umatku. Ya, jadilah kudus bagiku, kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah kudus." Saudara, firman Tuhan yang saya dengar dengan telinga jasmani atau telinga natural saya itu telah digenapi dan sudah digenapi sampai hari ini. Sehingga hari ini saya dapat memberitakan firman Tuhan bagi umat-umat Tuhan sebagai abdi Allah. Saudara, apa gunanya kita memiliki seisi dunia ini, tetapi pada akhirnya jiwa kita binasa? Saudara, marilah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan sampai kita benar-benar berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dan mengalami lahir baru di dalam Kristus. Kita boleh memiliki segala isi dunia ini, saudara, tetapi pastikan dulu
bahwa nama kita sudah terdaftar di buku kehidupan anak domba Allah. Apa gunanya kita memiliki seisi dunia ini, tapi pada akhirnya hidup kita binasa. Pada akhirnya kita terpisah dari Allah. Pada akhirnya kita menderita dalam kekekalan. Saudara, marilah kita memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Hiduplah sesuai dengan firman Allah, sehingga kita memiliki hidup kekal bersama dengan Allah di sorga, baik sekarang ini maupun setelah kita mengakhiri hidup di dalam dunia ini. Saudara, marilah kita datang kepada Dia. Terimalah semua firman-Nya dengan segenap hati kita, dan lakukanlah, maka kita akan melihat kemuliaan Allah bersinar atas hidup kita. Kiranya melalui renungan ini, iman saudara diteguhkan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.